Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya apa itu labaru. Mungkin juga ada yang sudah mengerti kepanjangan dari kata labaru. Labaru itu artinya langit dan bumi yang baru. Hal ini menjadi perhatian saya dan orientasi hidup saya sejak 3-4 tahun terakhir ini, saudaraku, bahwa saya tidak punya pilihan yang lain di dalam hidup ini bersama keluarga dan jemaat Tuhan yang saya layani, yaitu hanya untuk mengarahkan hidup ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sebuah tempat yang ideal bagi saudara dan saya menurut Tuhan Yesus yang Dia sudah siapkan di surga sana. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa melalui channel ini untuk belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita dan membawa kita lebih mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan dengan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, saya ingin menyampaikan dua hal. Bahwa yang pertama, saya dengan rendah hati, dengan penuh kasih memohon bantuan Bapak Ibu semua untuk dapat mensubscribe channel ini dan menekan loncengnya supaya channel ini dapat berkembang. Tentu saya pun akan terus mengasah diri saya untuk lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa mungkin Bapak Ibu pernah bertanya-tanya apa itu labaru. Mungkin juga ada yang sudah mengerti kepanjangan dari kata labaru. Labaru itu artinya langit dan bumi yang baru. Hal ini menjadi perhatian saya dan orientasi hidup saya sejak 3-4 tahun terakhir ini, saudaraku, bahwa saya tidak punya pilihan yang lain di dalam hidup ini bersama keluarga dan jemaat Tuhan yang saya layani, yaitu hanya untuk mengarahkan hidup ke langit yang baru dan bumi yang baru. Sebuah tempat yang ideal bagi saudara dan saya menurut Tuhan Yesus yang Dia sudah siapkan di surga sana. Kiranya saudara pun tertarik untuk pergi ke sana bersama-sama. Kiranya kita tidak berhenti di tengah jalan di dalam perjuangan iman kita, tetapi kita berjuang sampai ke titik darah penghabisan kita di dalam Tuhan Yesus, yaitu mengenal pribadinya melalui firman Tuhan, supaya kita akan memperoleh hasil daripada itu. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu Yesus Tuhan atas hidupku. Kita akan baca di dalam kitab Kolose pasalnya yang ke-1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23 dalam perikop itu. Tetapi saya hanya akan membacakan beberapa ayat, terutama yang pertama di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17, dan nanti kita akan lanjutkan ayat selanjutnya di dalam penyampaian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membacakan ayat-ayat yang hebat yang menyampaikan, menerangkan kepada kita siapa itu Tuhan Yesus yang kita percayai sampai hari ini, yang kita imani. Dia adalah Tuhan
Dia adalah penguasa bumi ini dan seluruh jagat raya yang ada. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengadakan. Dan Tuhan Yesus jugalah yang terus memelihara semua ciptaannya dengan begitu detail, dengan begitu sempurnanya. Dia mengurusi semuanya itu. Terutama kepada saudara dan saya. Karena kita ini adalah makhluk kekal. Maka Tuhan menyebut kita anak. Kalau dia adalah Bapa kita, tentu dia Bapa yang baik. Maka selayaknya dia mendapat hormat, pujian, kemuliaan, dan kuasa. Penghormatan yang setinggi-tingginya di dalam hidup kita, saudaraku. Tidak boleh ada satu hal pun yang boleh mendapatkan penghormatan dan penghargaan lebih daripada Tuhan Yesus. Karena dialah yang menciptakan kita. Sejak kita terlahir dari rahim ibu kita, kita menjadi bayi mungil. Yang di dalam tubuh kita ada tatanan Tuhan. Semua organ tubuh kita sudah dirancang. Ada metabolisme tubuh yang mengatur semua yang beroperasi di dalam diri kita, membuat kita hidup dan ada. Semua itu diselenggarakan oleh Tuhan Yesus. Oleh dasar itulah, saudaraku, setiap manusia harusnya memberi nilai tinggi Tuhan, memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dengan tulus. Tetapi pertanyaannya, saudaraku, adalah apakah benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan di dalam hidup saudara? Ini pertanyaan sederhana. Mungkin saudara berpikir bahwa tidak perlu bertanya seperti itu. Tetapi pada prinsipnya, atau maksud saya pada dasarnya, banyak orang tidak memperlakukan Tuhan seperti Tuhan. Dari cara berbicaranya kepada Tuhan Yesus, cara berdoanya, cara menyebut nama Tuhan Yesus. Seringkali saya bisa mendeteksi ini dalam diri saya maupun di dalam diri orang-orang lain. Kalau kita menyebut nama Bapak kita yang di dunia ini dengan sembarangan, hatinya sakit, hatinya terluka. Kenapa saya punya anak yang tidak menghargai saya seperti ini? Dari sini, saudaraku, kita dapat mengembangkan bagaimana seseorang atau kita memperlakukan Tuhan. Seringkali hati saya itu sedikit terusik kalau di dalam bernyanyi ada oknum atau orang-orang tertentu atau ada jemaat, baik itu orang dewasa maupun orang muda, menyebut nama Yesus, 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 Yesus. Rasanya tidak ada unsur penghormatan sedikit pun. Sambil meloncat, Yesus, Yesus, Yesus. Yang seperti apa? Seperti nama artis saja, saudaraku. Sepertinya di dalam nama Yesus itu tidak terkandung bahwa dia adalah pribadi yang harus diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan, saudaraku. Ini yang saya persoalkan, saudaraku. Tujuan saya adalah agar melahirkan orang-orang Kristen yang memberi nilai tinggi Tuhan, bahwa benar dia adalah Tuhan dan dia layak dipuji dan dimuliakan. Pembacaan tadi berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Mari kita renungkan ini baik-baik, saudaraku. Mungkin kita menganggap ini hal yang sepele, tetapi menurut pemahaman saya, memperlakukan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan harus berangkat dari hati yang tulus, yang meletakkan Tuhan lebih bernilai dari apapun di muka bumi ini, saudaraku. Lebih tinggi dari apapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku, jika dia adalah Tuhan, maka kita dinasihati oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23 berkata,
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Hal pertama yang kita harus pelajari adalah kita harus bertekun di dalam iman kita. Nasihat yang pertama dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat yang dilayani itu di Kolose berkata, kalian saudara-saudara jemaat Tuhan harus tetap bertekun di dalam iman, di dalam meresponi Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan. Sebelum masuk di dalam bagaimana seseorang harus bertekun, kita harus memperbaiki dulu iman dan percaya kita. Bagaimana dengan iman saudara saat ini? Iman yang seperti apa? Iman itu percaya. Iya, percaya seperti apa yang saudara sedang lakoni hari ini? Percaya hanya di bibir? Atau percaya hanya sekedar dalam ucapan-ucapan lirik-lirik kalimat lagu di gereja? Atau di rumah, di karaoke dan lain sebagainya? Karaoke lagu rohani maksud saya. Apa sekedar itu saudaraku? Atau disertai dengan sebuah penghayatan, sebuah penyerahan total kepada Tuhan, dan iman yang disertai dengan tindakan yang tulus, yang jujur untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena sebelum masuk ke dalam bertekun, jika kita mempersoalkan iman seorang Kristen yang benar, maka iman itu pasti menyita seluruh hidupnya. Percayanya kepada Tuhan itu menyita seluruh hidupnya, sampai dia tidak punya hak lagi untuk dirinya sendiri. Artinya saudara, kalau saudara berkata saudara punya iman kepada Tuhan, saudara harus mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, sampai engkau tidak punya hak lagi kepada dirimu sendiri. Hak untuk dihormati, hak untuk dimuliakan, hak untuk disanjung, bahkan hak untuk menikmati apapun itu. Kita tidak punya apa-apa lagi saudaraku. Yang harus kita miliki hanya Tuhan Yesus. Maka iman yang benar itu pasti menyita seluruh hidup. Ada klasifikasi imannya saudaraku. Ada iman yang hanya sekedar pengakuan akali. Asal barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia diselamatkan. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Mengaku dengan mulut. Ada orang yang hanya sampai pada mengaku dengan mulut, dan dia merasa bahwa dia bisa masuk surga. Itu belum. Yang kedua, ada iman keyakinan. Seperti janda yang mengalami pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika dia menjamah Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Tidak didoakan oleh Tuhan Yesus, tapi hanya menjamah saja jubah Tuhan Yesus. Tetapi yang ketiga saudaraku, iman yang menyelamatkan. Iman yang menghantar saudara dalam ketekunan, dalam ketaatanmu, dalam pengiringanmu kepada Tuhan sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Itu baru iman yang benar. Maka iman yang benar itu membutuhkan pengorbanan. Iman yang benar itu akan membuat seseorang semakin radikal di dalam merubah hidupnya, karena dia rindu seperti Yesus, serupa segambar dengan Yesus, dan sempurna seperti Bapa. Ini terlihat aneh, dan ini terlihat sebuah tujuan yang tidak mungkin dijangkau. Tetapi ini kata firman Tuhan, bukan kata saya saudaraku. Jadi iman yang benar itu harus kita persoalkan saudaraku. Iman yang benar itu harus rela kehilangan apapun. Kehilangan hak bahkan. Hak untuk membalas orang lain. Saudara harus kehilangan seperti Tuhan Yesus. Ketika tangannya diikat, dibawa untuk diadili, dia mempraktekkan itu dalam hidupnya. Supaya saudara dan saya dapat belajar bahwa kalau Anda pengen memiliki iman yang benar, sampai engkau tidak punya hak untuk membalas orang yang bersalah kepadamu atau menyakiti hatimu.
Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Maka harus kita responi ini dalam hidup kita. Nah, inilah perjalanannya. Inilah harganya, saudaraku. Jangan kita membungkus kekristenan kita hanya dengan sedikit kebaikan. Dan kita berkata bahwa saya pasti selamat. Jangan membungkus kekristenan kita dengan sedikit iman kita. Dengan sedikit pengorbanan kita. Karena saya berkata itu tidak mungkin membawa saudara sampai ke langit baru dan bumi baru. Karena apa? Karena standarnya Tuhan Yesus. Saudara harus menyerahkan segenap hatimu, hidupmu untuk Tuhan. Tuhan tidak minta sedikit kebaikan, tetapi seluruh kebaikan hidup kita harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak minta sedikit iman atau percaya. Tuhan Tuhan membutuhkan keseluruhan percayamu hanya kepada Dia, yang menolong, yang memberkati kita siang dan malam. Jadi iman itu setelah kita persoalkan, saudaraku, dan kita menemukan apakah iman saya ini udah benar atau belum, percaya saya kepada Tuhan Yesus sudah benar atau belum. Langkah selanjutnya adalah bertekunlah di dalam percaya kita, pengharapan kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Kolose dan juga kepada saudara dan saya bahwa kita harus tetap teguh dan tidak boleh tergoyahkan oleh apapun, saudaraku. Fondasi iman kita, fondasi percaya kita, dasar percaya kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Berdasarkan keunggulan-keunggulan yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus menasihati kita, saudaraku, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, yang membuat kita terus kokoh, kuat di dalam menghadapi persoalan apapun di dalam hidup saudara dan saya. Saudara punya kasus yang berbeda dalam hidup, dalam pergumulan. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman hidup saya bersama keluarga saya. Berapa tahun yang lalu kami pindah ke sebuah tempat setelah saya melayani di sebuah tempat selama 8 tahun, dan kami pindah untuk berencana untuk melanjutkan merintis pelayanan. Tetapi ternyata itu tidak seperti yang kami harapkan. Mungkin itu salah saya dalam berkeputusan. Tetapi yang saya ingin saksikan adalah bahwa kesulitan hidup saat itu membuat kami sampai pada satu titik di mana kami sudah tidak punya beras untuk makan selama 3 hari. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Karena tidak punya beras, sehingga puji Tuhan sebelum kami mengontrak rumah yang kami tinggal saat itu, saya sudah menanam singkong. Jadi selama 3 hari, saya bersama istri dan anak saya yang satu masih TK dan satu sudah SD kelas 1, kami hanya makan singkong goreng, singkong rebus, dan daun singkong rebus campur dengan daun pepaya. Itu. Saya orang susah. Saya berasal dari Pulau Rote. Dan saya lahir di zaman itu, saudaraku, adalah keadaan orang tua saya juga masih susah. Saya sudah terbiasa dengan hidup susah, saudaraku. Tetapi bagaimana dengan istri dan anak saya, saudaraku? Saya kasihan kepada mereka. Karena apa, saudaraku? Karena mereka tidak pernah menghadapi itu. Singkat cerita, dalam keadaan susah tersebut, saya memanggil istri saya. Saya memegang pundaknya. Saya bilang, sayang, ini keadaan yang kita hadapi. Percaya Tuhan pasti menolong kita. Dan singkat cerita, hari yang ketiga, karena kami sudah tinggal punya uang 5.000 rupiah untuk beli bensin untuk mengantar anak sekolah. Jadi saya berkeputusan, yuk kita main ke pantai saja. Pantai namanya Pantai Belinyung. Jadi itu di Pulau Bangka, saudaraku. Jadi kami naik motor sore-sorenya itu mau refreshing aja ke pantai. Walaupun makan singkong, nggak punya cukup duit, hanya 5.000 rupiah, tapi sekiranya tidak boleh ada yang mengganggu kebahagiaan kami di dalam Tuhan. Singkat cerita, saudaraku, ketika istri saya menutup pintu dan saya sudah di motor, ada teman saya tiba-tiba, ada seorang hamba Tuhan menelpon saya. Dia bilang, Pak John, mohon
kirim rekening karena ada berkat buat Pak John. Saat itu kami sangat bersuka cita, saudaraku, dan kami langsung menuju ke ATM untuk mengambil uang itu. Jadi kami tidak lagi langsung ke pantai, tetapi kami langsung mengambil uang di ATM dan kami beli ketoprak dan kami makan. Setelah itu belanja sabun dan lain sebagainya. Singkat cerita, saudaraku, itulah keadaan yang dihadapi oleh kami. Saya memanggil istri saya menegurkan dia. Apapun keadaannya, tetap teguh, jangan goncang. Karena Allah beserta dengan kita. Bagaimana dengan saudara? Sampai saya sempat berdoa, saya berkata begini, saya tidak bermaksud menantang Tuhan. Saya berkata, Tuhan, jika ingin cara ini cara Tuhan untuk memproses saya, memproses keluarga saya menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Kalaupun Tuhan ingin memberikan lagi persoalan yang lebih parah, lebih berat lagi, saya terima dan saya akan buktikan bahwa saya akan tetap teguh di dalam Tuhan dan saya akan tidak meninggalkan Tuhan Yesus bersama istri dan kedua anak saya. Kita harus tetap teguh, saudaraku. Fondasi iman kita, saat susah maupun senang, kita masih bisa berbahagia sebetulnya asal punya Yesus. Jadikan Tuhan Yesus menjadi dasar imanmu, percayamu. Karena bukan hanya sekedar urusan makan dan minum, tetapi poin penting hadirnya Tuhan di muka bumi ini adalah untuk menyelamatkan saudara, membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru. Hal yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil, saudaraku. Injil adalah berita sukacita. Di dalam Injil memuat pengampunan dosa, membuat pembenaran. Ada kebenaran Tuhan Yesus di dalam. Ada kehendak Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya. Ada jalan-jalan Tuhan. Ada resep-resep kehidupan yang membuat saudara dan saya tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan mau digeser oleh apapun terhadap Injil. Kalau saudara mendengar orang lain bergeser dari pengharapan mereka kepada Injil atau firman Tuhan, itu urusan mereka, saudaraku. Setiap kita ini berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa menyelamatkan istri saya, tetapi saya hanya bisa memberi dampak bagi istri saya, anak saya, bagi jemaat Tuhan yang saya layani, bagi tetangga saya, supaya mereka mengenal kebenaran. Tetapi resiko ditanggung oleh penumpang, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, berurusanlah dengan Tuhan. Katakan kepada dirimu, biar langit bergoncang apapun yang terjadi, biar dagingku, batinku habis lenyap, aku tetap memilih Tuhan di dalam hidupku. Karena Tuhan adalah kekuatan di dalam hidupku. Saudaraku, inilah pengharapan saudara dan saya. Kalau saudara menghidupi ini, maka itu adalah cara bagaimana saudara memperlakukan dia sebagai Tuhan yang benar dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan memperlakukan kita dengan baik, dengan penuh kasih dan sayang, demikianlah kita harus memperlakukan Tuhan. Oleh karena itu, jika saya bertanya, apakah memang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu? Saudara tidak hanya bisa sekedar berkata secara teori, iya, tetapi buktikan dalam tindakan. Iman itu bukan sekedar percaya, tetapi iman itu adalah tindakan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Oleh karena itu, mari kita bangkit, kita semangat. Kita pandang langit dan bumi yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau saudara susah, saudara berhadapan dengan masalah dari lingkungan, persoalan ekonomi dan lain sebagainya, harusnya saudara dan saya memahami bahwa itu adalah sebuah peringatan bahwa dunia ini tidak ideal bagi saudara dan saya. Dan tempat yang paling ideal bagi saudara dan saya adalah di langit dan baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk pertemuan kita, pengenalan kita melalui channel ini, saya akan berusaha untuk mengurung saudara sampai saudara dan saya mencapai sebuah jalur yang benar, tujuan yang benar, tidak meleset ke kanan atau ke kiri, sampai kita bertemu di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus memberkati.